Halo, selamat jumpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan kita boleh belajar firman Tuhan bersama. Semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata yang selalu menyertai kita dan memberi kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama. Ya, hari ini adalah tanggal 3 Januari. Kita sudah menginjak pada hari ketiga menjelang malam, jadi mau hari keempat. Kita bersyukur karena Tuhan juga memimpin kita dalam tahun yang baru, ya, bulan yang baru, dan hari yang baru. Pada tahun baru ini saya memberikan ucapan selamat kepada semua rekan-rekan dan selamatnya ini saya uraikan dalam satu kalimat ya, bahwa sebetulnya di tahun yang baru itu tidak ada yang sama seperti tahun yang lama lah. Karena setiap hari dimulai dengan hari yang baru. Tahun 2021 setiap hari dimulai dengan hari yang baru. Dan tahun 2022 juga setiap hari dimulai dengan hari yang baru. Jadi yang bedanya apa? Ya bedanya cuma angkanya doang. Dulu 2021, sekarang 2022. Ya, kita juga berharap ya, dan semua orang berharap di tahun 2022 semua serba lancar, serba baik, serba sehat, serba sukses, serba diberkati, serba kelimpahan berkat, kekayaan, kemakmuran, ya, kesuksesan, keberhasilan. Ya, itulah harapan manusia. Tapi sebagai orang beriman, bagaimana harapan kita? Coba deh di tahun yang baru ini kita sharing dulu sebelum membahas topik kita yang terkenal serem ini, dan mungkin banyak orang nggak mau dengar tentang topik ini karena ketakutan dan menjauhkan diri dari kematian yang dia anggap sial dalam kehidupannya. Sekarang kita bahas dulu deh di tahun baru ini, bagaimana seharusnya orang beriman menyikapi dan punya harapan di tahun yang baru ini. Apa harapannya? Silakan sharing deh satu-satu yang ada di Zoom ini. Saya beri giliran. Pak Endarto. Siapa? Ya, bagaimana sharing Anda menghadapi tahun baru? Apa harapan Anda? Harapan saya, ya saya memohon supaya Tuhan memberikan saya kekuatan supaya bisa terus tabah dan tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, baik suka dan duka atau permasalahan-permasalahan yang harus saya hadapi di tahun 2022 ini, Pak. Saya mengharapkan saya lebih mensyukuri untuk apapun yang harus saya hadapi dalam tahun 2022 ini, Pak. Suka duka permasalahan pergumulan, saya diberikan ketekunan, kesabaran, dan tetap taat kepada Tuhan. Itu aja, Pak. Oke.
Jadi harapannya supaya tetap taat sama Tuhan ya. Nah, ini contoh yang bagus. Harapannya bukan saya tambah kaya, saya tambah sehat, tambah makmur, saya dilepaskan dari segala mara bahaya, dari ancaman kematian atau kecelakaan, musibah, dan sebagainya. Oke, Ibu Dor, silakan sharingnya bagaimana ini menghadapi tahun 2022. Ya, terima kasih Bapak. Ya, yang pertama saya minta Tuhan supaya saya tahu bersyukur, Pak. Karena sepanjang 2020 dan 2021 bagi saya itu berat sekali, Pak. Dan kadang-kadang saya banyak mengeluh dan saya tahu bahwa ini berat sekali bagi saya. Tapi akhirnya saya menangis berdoa sama Tuhan, kalau boleh tolong saya untuk saya punya hati yang bisa bersyukur dengan semua situasi yang saya hadapi. Karena ya bagi saya sih berat. Tapi Tuhan, saya tahu bahwa segala sesuatu itu dikendalikan, dikasih Tuhan untuk dihadapi. Jadi bersyukur dan sabar sampai apa yang Tuhan mau itu nyata. Tapi ya pertama-tama bersyukur dan sabar sih, belajar tiap hari belajar, tapi susah juga Pak. Itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Ibu Dor. Bapak. Sudah sharing ya bagaimana menghadapi tahun 2020, 2021 cukup berat tantangannya. Ya, hidup manusia memang nggak pernah lepas dari tantangan dan kesulitan dan hambatan. Ya, kalau mau sukses terus, enak terus, malah tambah bahaya itu. Ya. Segala permintaan kita dituruti. Segala kemauan kita terjadi. Wah, Tuhan mengasihi saya karena apapun yang saya minta, Tuhan selalu kasih. Nah, itu justru bahaya itu. Kita seringkali menerjemahkan kasih Tuhan dengan, yaitu tadi, apapun yang saya minta, Tuhan selalu kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, kita rasa Tuhan kurang mengasihi saya. Nah, itu nggak benar. Ya, yang jelas setiap anak Tuhan pasti dikasih Tuhan. Kalau anak Tuhan loh ya. Kalau anak setan ya dikasih setan. Ya. Dan dapat berkat-berkat mungkin dari setan juga gitu. Jadi kita dalam hal ini bersyukur justru. Kalau dapat hambatan, dapat kesulitan, dapat penderitaan, ya mungkin sedih kita, sedih, berduka. Ya, kenapa kok begini? Kenapa aku kok terpuruk? Kenapa aku diasingkan? Kenapa aku dikucilkan atau kenapa aku diperlakukan dengan tidak adil? Kenapa aku menghadapi kegagalan dan sebagainya, ya sedih, memang sedih. Tapi ya puji Tuhan, tadi Bu Dor sudah bilang belajar bersyukur. Apapun yang terjadi itu kita belajar bersyukur. Karena Tuhan pasti punya maksud yang baik. Ya. Nah, itu yang menjadi pegangan saudara dan saya. Tuhan pasti punya maksud yang baik. Ya, syukurlah bahwa kita tidak terjebak dengan tipu muslihat iblis
yang selalu ingin menipu, ya, dengan tipu muslihatnya, ya, mengelabui anak-anak Tuhan. Ya, saya sapa dulu rekan-rekan di YouTube seperti Ibu Erni, Ibu Inge, Ibu Tini, Cindrawas, selamat malam semuanya. Ya, silakan berikutnya. Yang sharing, saya beri kesempatan Pak Heru, ya, Heru Praptono. Ya, selamat malam Pak Andi. Malam Pak Heru. Ya, selamat tahun baru Bapak Pendeta Andi Halim dan rekan-rekan sekalian. Ya, selamat tahun baru juga. Tahun baru, bulan baru, hari baru. Hari baru. Ya, kemarin waktu dengar khotbahnya Bapak Pendeta Stephen Tong, ini kalau di usia seperti saya terutama itu paling tidak hitungannya sudah minus. Kurang berapa tahun lagi ini diberi kesempatan oleh Tuhan ini untuk Pak Heru usia berapa, Pak? Saya 57, Pak. 57. Wah, masih 58 berarti muda, sekarang. Pak. Oke, teruskan, Pak, teruskan. Iya, Pak, tahun ini banyak tahun 2021 memang banyak peristiwa ya. Diawali dengan ayah saya meninggal pas sehari sesudah tahun baru itu. Tanggal 2 Januari itu meninggal pas habis Natal bersama keluarga, habis itu tahun baru kami sudah pulang ke rumah masing-masing. Oh, ternyata di telepon Bapak jatuh gitu, terus meninggal, terus langsung balik lagi. Ini tanggal 2, ini tanggal 3, ini setahun yang lalu tepat hari pemakaman beliau ini. Ini pas berarti topiknya memang kita bicara kematian, memang datangnya tidak disangka-sangka sih. Betul. Itu masih. Dan ya selama setahun ini begitu Bapak meninggal, rencana memang berubah total, Pak ya. Rencananya awalnya karena bapak saya itu 85, Ibu 83. Begitu Bapak meninggal berarti Ibu sendirian di rumah. Jadi semua rencana sudah di-adjust, berarti tidak bisa ini. Jadi ya itu kadang-kadang apa yang kita pikirkan, kita rencanakan itu bisa diubah Tuhan dalam sekejap ya, begitu. Ya. Sudah rencana ini itu sepanjang tahun 2021. Pas hari kedua bulan tahun baru 2021 ayah Bapak meninggal. Sudah. Rencananya sepanjang tahun ini sudah ter-adjust semua di awal tahun. Nah, ini masuk tahun 2022 juga ini bagi saya kita harus belajar nih. Kalau memang mau melayani Tuhan, jadwalnya harus siap untuk dikacaukan oleh Tuhan dalam tanda petik, Pak ya. Yeah. Ada maksud Tuhan untuk itu, berarti harus siap. Apa yang maunya Tuhan apa. Sering tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi kita harus belajar untuk takluk itu, Pak. Itu pergumulan kami lah sekeluarga sepanjang tahun 2021 ini. Belajar untuk takluk sama kehendak Tuhan itu susah sekali ternyata. Itu mungkin, Pak, jadi sepanjang tahun itu banyak hal-hal yang memang terjadi benar-benar di luar dalam tanda petik rencana kami, karena sesudah Bapak meninggal banyak sekali yang harus dikerjakan yang dulu tidak pernah terpikirkan gitu.
Oke. Nah, tapi bersyukurlah sampai sejauh ini ya masih banyak hal yang mungkin kabur, sulit gitu, tapi kita mulai merasakan memang Tuhan pimpin juga untuk maksud-maksud yang kita belum tahu. Tapi ya sudah, kita menyerah aja. Apa istilah yang benar apa nih? Berserah atau yang Manut jelas saja, tidak manut. menyerah ya, tapi berserah. Terima Ya. kasih Bro dan Oke, rekan-rekan. terima kasih Pak Heru. Di tengah-tengah banyak peristiwa tiba-tiba yang mengejutkan dan menyedihkan, tapi juga pasti penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, kita tidak boleh punya pikiran, wah yang Tuhan kasih ini yang jelek ini. Nah, tidak boleh punya pikiran, karena pasti yang terbaik. Jadi yang terbaik itu yang menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Kalau menurut ukuran kita ya rencanaku yang harus terjadi. Tapi kalau menurut ukuran Tuhan ya rencana Tuhan yang harus terjadi, bukan rencanaku yang harus terjadi. Ya. Memang kematian itu seringkali yaitu gambaran yang serem, gambaran yang menakutkan, gambaran yang menyedihkan, suatu perpisahan yang kita tidak harapkan, tiba-tiba terjadi. Tapi ya itulah hidup. Ya, saya juga pernah waktu saya masih SMA itu ya, sudah kelas 3 SMA, sudah lulus. Teman saya mau keluar negeri, sekolah di luar negeri. Dan malamnya itu mereka mengadakan semacam acara ya perpisahan lah gitu. Maksudnya ya catering gitu, keluarga, lalu ya mendoakan anaknya mau sekolah di luar negeri. Pagi-pagi, besok paginya sudah mau berangkat, sudah mau naik pesawat. Tahu-tahu bangun pagi-pagi, ayahnya meninggal dunia. Sampai teman saya nggak jadi itu sekolah di luar negeri. Itu waktu SMA itu. Jadi masa-masa seperti itu selalu bisa terjadi kepada siapapun ya. Jadi kita nggak boleh mikir wah nggak mungkin dijauhkan itu dari saya. Tapi juga jangan sepertinya orang ketakutan terus ya, wah mungkin saya suatu saat mati. Jadi kayaknya hidup jadi nggak normal juga gitu. Ya normal aja lah, jalani aja hidup itu. Kalau harus mati ya mati, kalau belum mati ya nggak mungkin mati. Ya sudah jalani aja, apa yang harus dijalani jalani. Kalau tiba-tiba ada suatu kejadian, ya udah dijalani juga kejadian itu. Meskipun mungkin sedih, shock, down, ya rasanya kok apa gitu ya, kecewa gitu atau ya sedih banget gitu atau kehilangan banget. Ya itulah variasi hidup lah. Makanya saya pernah mengeluarkan statement kan, orang kalau memulai hidup sudah harus siap mati. Karena ya cuma dua itu aja kemungkinannya. Kalau enggak hidup ya mati gitu kan. Kalau enggak mati ya hidup. Kalau enggak hidup ya mati. Ya sudah itu aja. Kita
Hidup itu cuma dua kemungkinan itu. Nah, prosesnya ini yang Tuhan sedang didik saudara dan saya dalam menjalani proses hidup ini. Ya, enggak usah takut mati, ya itu sudah saya sudah sharekan semua itu, kematian itu. Kematian itu justru anugerah Tuhan. Ya, bukan sial, anugerah Tuhan bagi orang beriman, bagi orang percaya. Baik, selanjutnya Ibu Nita. Silakan. Mungkin tidak semua dapat giliran ya hari ini. Kesempatan hanya beberapa orang aja. Baik, Pak Andi. Pertama-tama Ya. saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dulu. Ya, selamat Natal, Tahun Baru. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai sekarang ini karena kasih dan anugerahnya. Kalau saya, Pak, tahun 2021 itu juga tahun yang sedih buat saya. Karena suami saya meninggal dunia. Bulan Mei, tanggal 1, tepatnya bulan Mei. Aduh Pak, saya agak emosi kalau udah ngomong begini. Tapi di balik semuanya itu, kejadian itu saya alami, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Itu pertama. Ya. Saya juga bersyukur saya bisa merawat suami saya selama sakit walaupun hanya 2 minggu. Disitulah saat-saat yang paling bahagia, saya anggap yang paling bahagia. Di situ saya merasakan memang dokter udah beritahukan bahwa suami saya nggak akan lama lagi. Jadi disitulah saya merasakan inilah momen yang paling tepat saya merawat dia dengan baik saat-saat terakhir. Saya hanya bilang, Tuhan, aku berserah. Apapun yang terjadi, aku percaya Engkau terbaik dalam hidup saya. Ya. Itu Pak, ya walaupun sampai sekarang saya bisa jalani 8 bulan. Walaupun ya kadang ada tangis, ada air mata. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Iya Pak. Ya walaupun kadang saya merasa nggak sanggup. Karena memang selama saya dengan suami saya ini, saya bergantung sekali sama dia. Apalagi soal pergi, saya selalu diantar. Karena saya nggak bisa bawa kendaraan sama sekali. Jadi kemana-mana. Dan sekarang dia sudah pergi, sudah menghadap Bapa di sorga. Ya. Saya harus lebih mandiri sebagai orang tua tunggal juga. Tapi kalau saya udah sedih, saya terus datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta hanya kekuatan. Itu saja. Yeah. Supaya aku kuat, walaupun saya kadang suka merasa diri saya sepi, sunyi, kosong gitu Pak, hampa. Tapi terus saya datang kepada dia. Saya nggak mau terbelenggu, terpuruk terus. Saya harus bangkit. Itu yang saya lakukan. Benar. Iya. Dan saya juga hanya bertanya pada Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau inginkan begini yang terbaik, aku percaya ini yang terbaik. Jadi saya selalu mencari apa yang harus aku lakukan untukmu supaya aku bisa memuliakan namamu. Di saat saya sudah sendiri begini, ya kadang tempat curhat saya hanya Tuhan Yesus saja Pak. Nggak ada yang lain. Itu saja. Dan saya percaya saya bisa berjuang terus bersama dengan Tuhan di depan saya yang berjalan. Dia pasti akan tunjuk jalan. Dan saya percaya apapun nanti yang saya hadapi, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu saya amini sekali, Pak. Itu saja, Pak Andi. Dulu pernah waktu suami saya masih hidup, saya udah ngomong sama beliau. Saya bilang gini, Pak, kalau nanti kita berdua salah satu yang meninggal, aku dipanggil duluan. Saya gitu sampai. Jangan kau yang dipanggil duluan. Tapi saya yang dipanggil duluan supaya saya nggak sedih, nggak nangis, nggak tahu dia yang duluan pergi, Pak. Saya sudah siap, Pak Andi. Sebenarnya. Saya sudah siap kalaupun saya nanti dipanggil oleh Tuhan. Bila Tuhan berkenan, saya tidak mau sakit. Iya. Bila Tuhan berkenan ya, Pak, ya. Dan sampai sekarang ya saya
ingin lebih melayani dia, walaupun ya kelihatannya kecil, sederhana, tapi saya percaya Tuhan akan menghargai semuanya dan Tuhan akan tetap mengulurkan tangannya menopang saya, karena anugerah dan belas kasihannya itu sungguh luar biasa atas hidup kita semua. Amin. Amin, Pak. Itu saja, Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita sharingnya, ikut berduka ya untuk suami yang meninggal tahun lalu bulan Mei. Iya, Pak. Ya, banyak duka cita. Saya sendiri juga kehilangan ipar saya. Tiba-tiba saja Tuhan panggil. Ya, itulah saya bilang tadi. Ya itulah hidup. Kita maunya sih nggak mati. Tapi kalau Tuhan sudah mau panggil pulang, ya itu yang terbaik. Siapa yang pulang duluan? Ya Tuhan yang berhak menentukan. Ya, kalau bisa saya duluan. Itu yang enak. Tapi nggak boleh egois juga ya. Mungkin Tuhan bilang. Betul, Pak. Betul. Iya. Tuhan bilang ya kamu yang tertinggal aja dulu. Biar kamu dapat banyak pelajaran dari Tuhan. Nah itu. Amin, Pak. Betul. Iya. Karena Tuhan pasti mau membentuk saya. Itu saya percaya sekali. Puji Tuhan. Baik. Ya, bersyukur. Mungkin satu lagi ya yang mau sharing. Silakan deh, siapa saja. Saya nggak mau tunjuk sekarang. Siapa yang mau sharing? Pergumulan harapan tahun 2022. Dan pelajaran yang didapat dari 2021. Oke. Bu Willy, silakan. Ya, terima kasih untuk juga selamat tahun baru. Bersyukur Selamat juga tahun baru. untuk semua yang sudah memberikan juga sharing-sharingnya begitu menguatkan, supaya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Seperti tadi juga yang Pak Heru mengatakan bahwa apa yang kita diingatkan itu tentang bertambahnya umur kita, berarti kita lebih minus 1 tahun lagi, Pak Andi. Benar. Jadi berarti ini kita diajar di dalam juga Mazmur 90 yang doa Musa juga. Kalau Musa bisa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu sangat benar sekali, Pak. Karena seringkali kita menganggap hari itu begitu remeh. Semuanya sepertinya ya semau-mau gue kita lah gitu. Tetapi inilah yang juga menegur kita. Kalau ada seorang yang begitu memakai waktu begitu tanpa mensia-siakan bagaimana kita ini, gitu. Ini satu betul-betul pembelajaran bagi kita. Jadi saya juga sepanjang 2021 banyak mengalami pembelajaran dari Tuhan sendiri, terutama komunikasi. Di dalam kehidupan berkomunikasi, baik dengan anak sendiri, dengan suami, itu merupakan saya punya pembelajaran. Meskipun ya namanya seperti Pandi bilang, tidak tahu bagaimana mengekspresi diri kadang-kadang, tetapi itulah yang Tuhan mau ajar kita gitu. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu, bukan sesuatu yang instan ataupun yang maksudnya seperti yang kita seringkali harapkan fenomenal gitu. Tetapi di dalam sesuatu pembentukan itu seperti Bu Nita, tidak ada yang gampang, Bu, selalu penuh dengan itu. Tetapi kita tahu bahwa semuanya itu tak kala kita diajar, kita akan itu nanti kita akan menjadi apa? Tidak lagi takut akan hal itu gitu. Kita tidak perlu menjadi traumatik lagi gitu. Sebab Tuhan mau ajar kita untuk keluar daripada kita punya segala ketakutan. Banyak juga masalah-masalah di dalam kehidupan sepanjang tahun 2021. Tetapi ya itulah, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kita jalan keluar. Tetapi kalau kita mau pakai cara kita punya sendiri, Tuhan juga akan ajar kita bahwa pasti
pasti salah, pasti tidak benar gitu. Jadi melalui juga semuanya itu, harapan kita untuk tahun 2022 agar Tuhan lebih memampukan kita, menolong kita untuk punya hati yang bijaksana, mengerti panggilan hidup kita, sehingga kita tidak menjalaninya dengan hidup sia-sia saja seperti usaha menjaring angin. Tapi kita tahu bagaimana memakai waktu kita itu, terutama di dalam panggilan kita itu untuk menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan, apa artinya terang? Terang bukan berarti seperti yang orang lain mengatakan menjadi bagaimana. Terang berarti berrelasi dengan Tuhan. Begitu ya Pak Andi, gitu. Jalan di dalam terang yaitu berrelasi dengan Tuhan, supaya kita lebih mengerti apa yang menjadi panggilan hidup kita dan hidup memuliakan Dia. Itu dari saya. Terima kasih sharingnya Bu Pili. Bersyukur ya bagaimana Tuhan membentuk kita, mengajar kita, mendidik kita, dan melalui orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, itu semua adalah juga kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua, tanpa kecuali. Ya, mungkin ada komen lagi dari teman yang mau sharing atau kesaksian atau dari pengalaman yang menguatkan. Silakan, saya beri kesempatan di tahun 2022. Ada? Nggak ada ya? Apakah Pak Ilya mau sharing? Pak Ilya ini sudah berapa lama kita nggak berjumpa karena kesehatan juga kurang fit. Bagaimana Pak Ilya? Soundnya, mic-nya belum bisa on. Kelihatannya ada kesulitan ini. Mic-nya Pak Ilya ini. Oke, sambil menunggu, ya saya menyapa ada teman yang sudah lama dan kelihatannya juga baru bergabung di Zoom ini, yaitu Sun Meriam Lestari. Halo Pak, ya saya ikut YouTube juga pernah Pak. Oh ya, kalau di Zoom rasanya baru kontak sekarang ini. Iya Pak, maklum ibu rumah tangga. Bagaimana kabar? Sehat Di Pak, Denpasar? Puji Tuhan sehat Pak. Ya. Ya, terus belajar ya firman Tuhan. Iya Pak. Siap. Wah, mantap. Saya kenal Ibu Sun Meriam Lestari ini dari Balikpapan dulu ya. Iya Pak, betul. Lalu pindah ke Bali. Ya, puji Tuhan, terus belajar terus. Banyak teman-teman dari kenal saya melalui Stris ya. Lalu ada kerinduan terus menggali firman. Ya. Ada yang mau sharing? Siapa tadi? Pak Elia? Sudah bisa mic-nya? Sudah, Pak. Nah, itu sudah on itu. Saya sedang dalam proses
proses untuk finish atau proses untuk melewati hari-hari hampa tersebut. Jadi Tuhan sudah mengatur saya mendengar dua kesaksian yang senada dengan pembahasan kita. Di WAG ada berita tanggal 31, siapa itu meninggal dunia. Saya langsung berpikir, cantik juga beliau menutup tahun dengan menutup kehidupan. Dalam perjalanan saya mendengar Pak Heru. Pak Heru baru 57, Pak. Wah, masih muda, Pak, kata Pak Andi. Tapi saya juga pernah mendengar khotbahnya Pak Stephen Tong bahwa kalau di hari ulang tahun kita bagi orang yang bagi anak kecil gitu kalau nggak saya, kalau aku kata perhanian, dia berpikir bertambah satu usia. Tetapi bagi orang yang sudah dewasa di dalam rohani, ada 3 kategori yang disampaikan oleh dia. Saya lupa yang kategori aslinya, tetapi yang disampaikan oleh Pak Heru Pratono itu disampaikan oleh Pak Stephen Tong. Pada saat kita menginjak 1 tahun hari ulang tahun kita, maka berkuranglah 1 tahun jatah hidup kita. Saya langsung berpikir tentang kehidupan saya. Ternyata saya diwakili oleh Ibu Dita yang minta duluan pergi, tetapi ternyata suami yang diandalkannya dipanggil pulang. Perbincangan ini juga pernah saya sampaikan sama istri saya. Saya membayangkan kalau istri saya dipanggil pulang oleh Tuhan juga duluan bebas. Karena istri saya bukannya orang yang sehat, orang yang banyak penyakit juga. Cuma penyakitnya adalah penyakit bom waktu. Kapan dia meledak, waktu itu terasa betul-betul signifikan penyakit yang diidap selama ini. Beliau adalah tulang punggung keluarga kami dari 2015. Sebetulnya dari sebelum itu Tuhan telah membentuk keluarga kami, terutama istri saya, begitu menjadi satu masukan bagi keluarga. Sebelum saya stroke, saya ada satu penghasilan yang lumayan, tapi setelah saya stroke, ternyata itu hilang dan beban itu harus diambil oleh istri saya. Sampai dalam perjalanan, dalam kepayahan, beliau bekerja, mencari penghidupan, mengurus rumah tangga, itu saya melihat berita yang cukup besar dia alami. Dalam penyakit saya melihat, saya mengasihani diri saya. Dalam perjalanan, di tahun terakhir, saya bisa menikmati, ternyata di 2001, tanggal berapa itu, Tuhan membuat saya menjadi begitu limbung, begitu hampa, begitu kosong. Dan pada saat saya melihat istri saya juga sakit-sakitan, saya berkata, merasa tidak berguna. Tetapi pembentukan itu saya tetap jalani. Pada saat saya melihat istri saya mempunyai tenaga, semangat untuk kerja, semangat untuk, walaupun dalam kesakitannya dia masih tidak menunjukkan itu membuat penghiburan bagi saya. Poinnya adalah saya mendengarkan kesaksian Ibu Nita. Apa yang Ibu Nita katakan kekosongan itu, saya sering alami. Sampai suatu saat di grup BG, ada seorang rekan stroke yang saya ajak bergabung, kemudian dia keluar, kemudian dia japri saya hampir setiap hari. Saya berpikir, terkadang orang memerlukan satu wadah untuk didengar, untuk dia mencurahkan isi hati. Saya hanya buka chat, baca sepintas, kemudian print chat, dan tidak memberikan komentar apa, karena saya tahu setelah saya stroke, saya dilatih Tuhan untuk betul-betul berempati kepada
posisi seseorang, posisi yang tadi telah disampaikan oleh Bu Dita, dia merasa kosong. Itu saya juga alami terakhir ini. Makanya saya berpikir, kalau saya tidak dalam mood bagus, saya tidak mau masuk. Entah mengapa hari ini saya Tuhan kasih kesempatan masuk dan memberikan sharing pengalaman hidup 2001, bukan hanya 2001, dari 2015 hidup saya telah berubah. Untuk 2022 saya hanya meminta Tuhan memampukan kami sekeluarga menjalani apa yang sudah Tuhan tentukan. Baik itu suka duka, suka kayaknya tidak ada yang kami tidak ada. Tetapi rasa suka yang bisa saya tumbuhkan dalam diri saya adalah melihat semua masih baik-baik, apa kesehatan kami masih bisa menjalani, walaupun saya merasa sangat kasihan semua terhadap istri saya. Dia betul-betul Tuhan berikan untuk mendampingi saya. Kalau istri saya bukan yang ini, pasti ceritanya lain. Dan itu yang telah saya tahu, Tuhan menetapkan segala sesuatu, dan Tuhan yang akan memampukan kita melewati atau tidak memampukan kita melewati semua dalam pergulatan kita. Itu saja, Pandi. Terima kasih. Puji Tuhan. Bersyukur atas rencana Tuhan yang terjadi atas Bapak Elia. Di mana semua orang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Baik Pak Heru, Bu Nita, Pak Elia, Pak Hendarto, Ibu Dor, semuanya dibentuk Tuhan. Dan kita semua tanpa kecuali dibentuk Tuhan. Tidak ada anak Tuhan yang tidak dibentuk Tuhan. Nah, itu yang kita harus amini. Tidak ada anak Tuhan yang tidak dibentuk oleh Tuhan. Kecuali dia bukan anak Tuhan. Kita nggak tahu. Itu urusan di luar janji Tuhan. Tapi janji Tuhan jelas kepada anak-anak Tuhan, pasti disertai, pasti dibentuk, pasti digembleng, pasti dilatih, pasti dilengkapi, diperlengkapi, diberi anugerah, ya, itu. Mungkin ada yang lain mau sharing. Pak Andi. Silakan Pak Kegi. Iya, kalau saya ini dibentuk terus sama Tuhan, bagaimana sudah 2 kali dibentuk. Loh, memang enggak pernah selesai pembentukan. Iya, enggak pernah selesai. Ini bentuk kedua kali. Tadi sekarang ini saya kan single. Godaan saya banyak sekali. Semua nyerang saya semuanya. Orang Kristen semua, Kristen karismatik kan. Wah itu ya melihat saya ini hidupnya enak. Memang hidup saya nggak punya utang. Itu yang poin. Lagi rumah saya kan strategis. Untuk kerja apapun kan bisa. Gitu. Jadi ini godaan ini. Harus banyak berdoa terus saya. Ya. Nah, ini capek. Sudah umur 71 tahun ini. Capek kalau mau pacaran lagi itu. Tapi harus banyak berdoa, makin dekat Tuhan. Proses terus saya ini. Ini menunjukkan Pak Kegi masih punya semangat ini. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Dan yang saya utamakan itu Tuhan Yesus. Telah mati dan bangkit demi dosaku. Aku harus memuliakan Dia. Gitu. Tapi ya itu yang utama harus. Ya, cari pacar di masa tua itu ya enggak gampang loh Pak. Oh, enggak gampang loh, tapi janda banyak loh. Karena orang di masa tua itu makin sulit dibentuk. Ya, betul. Ya kan? Jadi, tapi orang perempuan lebih banyak daripada laki. Memang.
Melihat juga kasihan juga. Kenapa Pak Gegi tidak pernah mikir Tuhan mungkin menghendaki saya hidup sendiri tanpa pasangan? Gini, saya dulu kan sendiri ya, 29 tahun, nggak bisa. Itu nothing. Omong tok itu. Kalau orang bisa hidup suci dan kudus, omong besar. Kita nubruk sini, nubruk sana. Nggak bisa. Kita orang nggak tahu suci, tapi godaannya lebih gede. Tapi kalau saya sudah punya istri, semua akut minggir. Jadi hanya satu. Nah, kalau istri saya ini yang kedua ini dia akan lari. Ya toh, dia cari gara-gara sama saya untuk saya biar cemburu, biar dia itu disenangi orang laki gitu. Saya bisa cemburu. Saya enggak. Tambah tak kasih kan kalau mau, ya itu minggat. Soal sepele, tapi seperti rencana Tuhan gitu loh. Enggak seperti orang mendadak mati gitu. Saya juga heran, loh ini padahal masalah sepele. Oh, berarti dia itu sudah siap-siap juga. Memang sudah siap-siap malah balik sudah ngomong. Gitu. Dingin sama saya. Nah, tadi ini komunikasi sama saya, dia juga mengizinkan saya nikah lagi. Saya bilang, ya terima kasih. Lalu dia bilang dia nggak nikah lagi. Aku ngomong nonsen, omong tok. Cari yang kaya dong. Kalau aku miskin. Dia bilang saya bukan miskin. Bukan miskin katanya. Tapi uangnya kok nggak mau dikasih dia semuanya. Kalau laku lukisan. Oh boy. Karena saya sebelum nikah sama dia itu saya bilang saya miskin. Saya niru Stephen Tong waktu orang Filipina yang nikah sama orang Amerika. Saya miskin, saya nggak ada apa-apa. Harta saya semua anak-anak saya. Lalu dia melihat saya lukisan lakunya banyak, terus kok uangnya nggak dikasih dia semua. Loh, semua. Nah, itu yang saya pikir, aduh mulai sudah. Duit. Karena teologinya dia kan kemakmuran. Ini yang kemakmuran lagi yang senang sama saya semua ini banyak ya. Aduh, banyak berdoa, bergumul terus. Gitu. Ya, oke. Aksian saya. Nanti saya doakan Pak Gegi. Ya. Ya, terima kasih sharingnya. Ya, semua orang banyak masalah ya. Ternyata di dunia ini hidup penuh dengan permasalahan. Tapi ya itu tadi, kita tetap jalani aja. Masalahnya apa ya Tuhan mau kita jalani ya jalani. Karena ya itulah hidup. Hidup itu ya dilatih, digembleng, ya mengalami pencobaan, tantangan, kesulitan, bahkan mungkin kegagalan, kesuksesan, ya apapun lah, sehat, sakit, dan segala macam, 1001 macam masalah. Ada lagi yang mau sharing, teman? Saling menunggu ini. Saya mau menyapa Ibu. Nah, ini kok kelihatannya baru muncul ini ya. Mungkin kenalan deh, Ibu Herlina Pasuruan. Mic-nya belum di unmute. Ya. Silakan Bu Herlina. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya Herlina. Saya istri dari Pak Enos, Gembala Jemaat GKA Pos. Oh, istri Bapak Pendeta. Ya, evangelis sih, belum pendeta. Oh, evangelis. Ya. Saya juga mengikuti kuliah Pak Pendeta Halim, tapi untuk semester ganjil
gitu ya. Terus Stris. semester depan gitu melalui Pak Thomas yang memberitahu Oh. Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur ya. Jujur, saya Herlina, saya berasal dari Batam. Saya meninggalkan pekerjaan ikut Pak Enos di Pasuruan. Ya. Jujur sebenarnya ini adalah pengalaman yang sangat berat ya bagi saya, karena saya itu orang sekuler di luar seperti orang yang sekolah teologi gitu ya. Ini benar-benar membentuk saya ya secara pribadi, apalagi saya ini dulunya itu adalah gereja dari karismatik. Ya, saya 20 tahun bisa dibilang dari kandungan lah ya, udah gereja di karismatik ya. Sama dengan saya. Iya Pak. Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan, saya boleh dikelilingi oleh orang-orang yang di dalam Tuhan ya, yang bisa membuat iman saya bertumbuh. Dan saya sangat bersyukur dipertemukan dengan pasangan hidup saya yang seorang hamba Tuhan, yang Tuhan kirim buat saya. Dan saya baru menikah bulan 10 kemarin, baru usia perkawinan. Baru kemanten baru ini ya. Iya Pak. Ya. Salam buat Bapak Enos. Salam. Halo, shalom Bapak. Bapak Enos ya namanya. Iya Pak, saya dari Sumba. Oh, dari Sumba. Ya. Terima kasih Pak. Istri saya mengikuti kuliah awam sama Pak Pendeta Halim nanti ke depannya. Ya. Dalam firman Tuhan, Pak. Baik. Terima kasih Pak. Yes, selamat melayani Pak Enos dan Ibu Herlina. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, banyak kenalan-kenalan baru. Ya, siapa lagi? Silakan. Tahun baru ini kita banyak sharing-sharing, berkenalan dengan teman-teman. Tadi diajak Pak Thomas ya. Silakan, mungkin Pak Thomas mau sharing, Pak Thomas. Pak Thomas standby apa belum ini? Nah, sudah standby. Silakan Pak Thomas. Ya. Terima kasih. Ya, harapan tahun baru ya pencerahan yang baru ya. Alkitabnya kan tetap nggak boleh ditambahi lagi, nggak boleh pencerahan aja. Terutama yang tadi pergumulan, semuanya mendatangkan turut bekerja ya, mendatangkan kebaikan. Ya. Padahal yang terjadi kan tidak baik kalau menurut manusia. Ya, melalui saya juga alami itu sih beberapa tahun ini. Ya, kebaikan dalam arti serupa Kristus itu ya apa bisa Tuhan lebih memberi pencerahan itulah, dan juga janjinya memberi jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya itu kadang-kadang punya konsep sendiri ya. Jalan keluar itu harusnya kayak gini loh. Tapi bagaimana dari tahun yang baru ini, selain arti baik itu, arti jalan keluar dapat menanggung, dan juga pencerahan bagi Alkitab, pemahaman Alkitab yang lain ya, supaya lebih dimengerti dan mewarnai kehidupan. Terima kasih Pak Andi dan juga semuanya. Ya, puji Tuhan. Pak Thomas juga mendapat tantangan cukup berat ya. Saya juga tahu tantangannya Pak Thomas. Dan ya
Bagaimana Pak Thomas menghadapi tantangan itu selama ini? Mungkin bisa di-sharingkan, Pak. Ya mungkin yang dari istri stroke pertama ya Pak Andi pernah ke rumah sih ya Pak ya, sama teman-teman Petra. Tapi kemudian terjadi stroke kedua lagi, semuanya itu mengejutkan lah. Jadi singkat cerita kalau dirumuskan ya, secara komprehensif itu penderitaan itu dari mana sebetulnya? Saya yakin itu dari Tuhan. Dari mana? Dari Tuhan. Mau kemana ini? Pertama-tama secara umum itu mau memurnikan secara umum, termasuk untuk saya. Tapi secara khusus bagi saya, supaya saya bertobat daripada dosa-dosa. Itu secara khusus. Ini secara khusus. Bagi orang lain, aku nggak tahu ya. Kalau secara umum bagi orang lain untuk memurnikan. Secara khusus bagi aku untuk bertobat dari dosa. Caranya bagaimana? Ya caranya setia. Tetap setia terhadap istri, terhadap Tuhan. Seperti Pak Andi pernah saya dengar di radio RMC ya. Mujizat itu bisa saja terjadi istriku sembuh, tapi bisa saja istrimu nggak sembuh, tapi mujizat terjadi. Kami sekeluarga, termasuk anak-anak, tetap setia. Anak mantu tetap setia kepada Tuhan, dan aku tetap setia terhadap istri. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa ya, menghadapi istri yang stroke. Sudah berapa lama Pak Thomas? Stroke pertama 2 tahun ya. Dia kena apasia, kena otak kiri, berarti semua yang kanan agak sulit ya. Tapi terus berjuang, berdoa, fisioterapi, sudah bisa mandiri gitu ya. Tapi tetap tangan kanan, kaki kanan nggak bisa normal. Bicara karena apasia juga nggak bisa. Kemudian stroke kedua 3,5 tahun yang lalu ya. Jadi vegetative state ya. Vegetative state. Aduh. 5,5 tahun berarti ya. 5,5 tahun. Ya itu tadi, butuh arti baik itu apa sih? Kan untuk serupa Kristus, tapi ya butuh lebih Tuhan kasih inilah, kasih pemahaman, pencerahan. Terus jalan keluar itu loh. Konsep saya sih jalan keluar lah. Kadang-kadang ya gini. Akhirnya saya berpikir jalan keluar itu bukan menurut saya, tapi menurut Tuhan. Jadi total 5,5 tahun, Pak. Iya. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih. Saya percaya semua terjadi juga untuk kebaikan anak-anak Tuhan, meskipun berat. Ya, saya pernah mengunjungi istrinya Pak Thomas itu. Dulu murid saya semua itu. Pak Thomas juga murid saya, istrinya juga murid saya. Ya, mulai pacaran, Mbak. Mulai pacaran. Oh iya, sejak pacaran itu ya. Maaf Pak Thomas, istri Anda usia berapa? Atau Anda sendiri Pak Thomas usia berapa? Aku 62, istri 61. 62, 61. Tadi yang saya sharingkan tentang Pak yang keluar dari grup saya namanya Pak siapa itu saya tidak sebut, cuma dia menderita stroke juga, tetapi masih bisa ke sana ke sini. Tapi dalam chatting terakhir kepada saya dia menyatakan penyakit keparat namanya bertahun-tahun siksa orang jadi cacat. Saya langsung tanya sama dia, Pak, itu sharing itu siapa yang tulis? Apakah Bapak sendiri atau orang lain? Karena dia
menjapri saya, beberapa rekan yang sudah 13 tahun dan seterusnya stroke. Kayaknya kita tertarik untuk membuat perkumpulan sesama stroke gitu, karena di situ saling menguatkan. Saya langsung tanya, Pak, itu siapa yang tulis? Dia bilang saya. Loh, berarti Pak belum legowo ya menghadapi penyakit ini. Dia mengatakan, terkadang saya legowo, terkadang tidak, Pak. Di situ saya langsung memahami, inilah proses orang sakit. Kalau bisa, minta sakit jangan stroke. Minta jantung atau yang lain. Kalau jantung paling enak, Pak. Begitu kumat, pergi berangkat-berangkat. Kalau tidak, dia tidak terlalu menderita. Ini suatu realita, Pak. Cuma bukannya kita memilih ya, tetapi adalah bersimpati kepada yang mengalami penderitaan. Itu betul-betul sakit stroke adalah penyakit kedua adalah sakit mental. Kalau kita tidak punya satu dasar yang kuat untuk menjalani yang entah kapan, nggak mungkin kita sembuh. Bullshit kalau bisa sembuh, kecuali di serangan pertama, satu minggu pertama bisa ditangani dengan tepat, punya dana, dan seterusnya. Kalau sudah berlanjut 1, 2, 3 tahun, maka kita entah berapa tahun, seperti papanya Pak Eki Ang, 23 tahun. 13 tahun masih bisa mandiri, 10 tahun hanya berbaring di ranjang. Aduh, saya pikir, Tuhan, kalau boleh saya tidak mengalami seperti itu. Kalau mau saya begitu jatuh, pulanglah saya. Jangan saya merepotkan istri dan anak-anak. Karena itu adalah satu penyakit baru. Penyakit yang nggak mungkin orang rumah menganestesi, membunuh eutanasia. Tidak mungkin. Kita sendiri tidak mungkin punya keberanian, karena itu adalah dosa yang sudah diajarkan oleh Pak Andi. Dan saya berharap kalau saya akan pergilah dengan sekali, tidak merepotkan keluarga lagi. Itu yang saya bersimpati kepada orang-orang yang mengalami stroke. Ternyata banyak juga ya setelah dikulitin sama Pak Andi malam hari ini. Yeah. By the way, Pak Andi, Anda belum berdoa ya. Kalau mau mulai materi, berdoa dulu, Pak. Oh iya. Thank you. Terima kasih. Sudah diingatkan. Oke, berikutnya. Siapa lagi yang mau sharing? Rasanya sharingnya ini sedih-sedih semua ini. Tidak ada yang sharing kesuksesan. Tapi yang sedih pun juga terkandung kesuksesan, ya. Kita tidak percaya kesedihan yang berhenti dalam kesedihan. Kesedihan orang percaya itu selalu disertai kemenangan. Ya, saya ulangi. Kesedihan orang percaya selalu disertai kemenangan. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menang atas maut. Jadi apapun. Roma 8:18 ya, Pak. Yes. Jadi apapun penderitaan kita, status kita tetap menang. Puji Amin. Tuhan. Yes. Jadi Kristus sudah mati di kayu salib dan bangkit. Itu menjadi pegangan dan pengharapan setiap orang percaya. Apapun yang dialami. Suka duka, sakit sehat, kaya miskin, gagal sukses, semuanya kita percaya kita sudah dalam kemenangan. Ya, jadi jangan terpuruk, jangan tenggelam dalam kesedihan yang dipakai setan untuk menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Jangan tenggelam. Kita terus bangkit. Ya, saya sendiri pun tidak luput dari permasalahan, problema, kesulitan, hambatan, ya, dan sebagainya dan sebagainya.
Tapi Tuhan tetap mau mendidik setiap anak-anak Tuhan untuk kembali seperti Pak Thomas tadi bilang, supaya bertobat, supaya digembleng, dilatih, makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran, supaya kita tidak tenggelam dalam keputusasaan, tapi terus Tekun belajar. dalam doa. Ya, Bertekun terus juga dalam doa. ya, bertekun dalam doa dan bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apapun itu. Kalau tadi Pak Elia minta supaya jangan dia dibuat orang lain, jangan sampai gara-gara penderitaan Elia orang lain yang menderita dan dibuat susah. Tapi itu pun juga bagian dari Tuhan sedang mau mendidik orang-orang yang di sekitar kita. Kalau toh kita harus menjalani penderitaan itu. Karena ya kita maunya sih begini, seperti Pak Thomas tadi bilang. Ya maunya sih jalannya yang enggak begitu mestinya. Tapi kalau Tuhan yang mau, ya kita bisa apa? Ya belajar menerima semua yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Ya memang ngomong gampang, menjalani tidak gampang. Tapi semua Tuhan mendidik kita untuk menjalani. Ya, tidak ada, sekali lagi tadi saya bilang, tidak ada anak Tuhan yang tidak dididik oleh Tuhan. Tidak ada. Semua anak Tuhan dididik dan diajar untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan kebenaran. Seperti Pak Thomas tadi bilang, supaya dapat pencerahan dalam segala situasi, mendapat pencerahan dalam segala keadaan, bisa mengerti kebenaran demi kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Ya, bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur. Kita tidak seperti orang positive thinking, teologi sukses. Kita harus berhasil, kita harus sembuh. Ya, kita tidak boleh mati. Ya, kita harus sukses. Dan seterusnya kita tidak menganut seperti itu. Itu juga bullshit, omong kosong, karena nanti yang sakit disembunyikan. Ya, mereka hanya mau mengandalkan orang-orang yang bersaksi yang sembuh dari penyakit. Itu yang diandalkan. Tapi yang sakit enggak sembuh-sembuh, enggak pernah disuruh bersaksi. Nah, kalau kita malah beda ya. Coba bersaksi, berani bersaksi. Meskipun tidak mengalami kesembuhan, berani bersaksi. Meskipun malah mengalami banyak masalah, musibah, berani bersaksi. Ya, kalau teologi sukses pasti yang gagal-gagal itu pasti disembunyikan. Pasti ditutup-tutupi. Pendetanya yang sakit sudah tidak pernah diberitakan lagi. Dan tidak pernah di-sharing lagi. Ya, pendetanya mati. Ya sudah. Kalau sudah mati baru jadi reform. Biasanya ngomongnya, ya ini kehendak Tuhan. Ya, rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Ya, itu baru jadi reform kalau sudah mati. Tapi selama hidup, wah, sukses, berhasil, kaya, sembuh. Ya. Semua serba lancar, serba baik. Ya, tinggal tunggu hari hanya lah. Kalau saya ini sudah, usia saya kan sudah tahun ini 68 ya.
Nanti Januari ini sudah 68 saya. Ya bulan ini. Ya saya sudah melihat riwayat-riwayat tokoh-tokoh hebat yang tadinya luar biasa, akhirnya mati juga. Ya, yang wah kesembuhan, akhirnya juga mati. Karunia-karunia Roh Kudus, akhirnya juga mati. Ya itu kok herannya kok enggak mau belajar dari situ. Kok tidak mau belajar dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya. Ya tadi kita sudah diingatkan Pak Elia belum doa pembukaan. Ya udahlah, nanti kita doanya sekalian penutupan aja. Pembukaan dan penutupan. Demikian. Saya bersyukur juga mengenal rekan-rekan di sini ya. Yang cukup lama mengenal saya di sini ini antara lain Pak Yoga. Nah, silakan Pak Yoga. Ada kesempatan kalau mau sharing. Ya Pak, selamat malam teman-teman. Malam Pak Yoga. Ya, kita memang ada ya, secara manusia nggak bisa luput kalau ada hal yang negatif dalam tanda kutip. Sebagai manusia ya pasti bersedih ya. Itu si nature ya. Kita ini bagaimana juga tidak lepas dari human nature ya. Sehingga bisa dimaklumi lah. Sebagaimana yang Pak Andi sering katakan ya kita jangan sampai larut. Saya kira itu yang menjadi inti ya. Semua masalah bisa terjadi mau senang mau susah dalam ukuran sebagai natur manusia. Ya, kita sudah diberi kesempatan untuk belajar firman. Ya, seyogyanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh bangkit ya. Boleh jadi saksi, boleh jadi berkat. Saya kira intinya di situ Pak ya. Ya. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Yoga. Jadi ya kita jalani dengan tetap berpaut pada firman. Karena firman Tuhan terus yang membimbing kita, memberi kekuatan, memberi hikmat, bijaksana, pengertian, ya tetap menjalani bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Ya, bersyukur. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Bapak, kalau tidak ada orang, saya mau sharing tentang akibat pembelajaran ini. Iya, silakan Bu Dor. Iya, terima kasih. Bapak, saya punya teman orang BMW, misionari di Kanada, misionari di Amerika, kemudian Kanada, orang BMW, alumni BMW, kemudian dia nikah dengan orang Kanada, lalu dia orang Protestan seharusnya, tetapi saya tidak tahu di sana dia ikut gereja apa. Pahamnya itu memang kadang saya lihat teologinya bagus, tetapi kadang juga ada sedikit kurang tepat. Lalu waktu vaksin Pak, vaksin ini dia bilang jangan vaksin Kador, jangan vaksin. Gini. Terus saya bilang saya vaksin itu kalau saya sehat saya pasti vaksin. Tapi entahlah, saya kadang sakit ini saya juga belum periksa kesehatan saya.
Lalu saya berdoa sama Tuhan. Karena sangat bersikukuh untuk tidak boleh vaksin. Jadi saya bilang, oh Tuhan, saya mau ngomong takut juga. Takutnya nanti persahabatan kami bagaimana. Tapi akhirnya saya beberapa kali dia hubungi saya lalu ngomong dengan saya dan saya mengambil keputusan untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini kan benar, vaksin ini kan benar. Jadi kalau benar, kenapa dia nggak tunduk kepada yang benar, temanku ini? Nanti bagaimana nasibnya ini? Sepertinya dia sedang sesat, Tuhan. Tolong, saya minta supaya dia sadar gitu. Jadi awalnya dia cerita tentang semua hal yang dia terima dari orang-orang di sana dan seterusnya. Dia terima dari pendeta-pendeta di sana. Lalu satu minggu yang lalu, Pak, atau sudah lebih, dia telepon saya di malam hari, lalu dia cerita, Kador, saya nih lagi bergumul untuk vaksin. Aduh, dalam hati Tuhan, terima kasih lah. Akhirnya dia merasa bahwa saya lihat kenapa pendeta tidak mengajar kita tentang kebenaran ini. Kenapa pendeta tidak mengajarkan kita kebenaran ini? Jadi warga gereja semua pada bingung, Kador, kami tidak mengerti apa-apa. Lalu saya bilang, ya sikap yang benar itu kan dibilang pemerintah tuh wakil Allah. Jadi pemerintah wakil Allah berarti kita harus tunduk. Semua keputusan pemerintah itu benar. Iya, Kador, saya baru tahu kalau apa ada yang ngomong seperti itu, lalu saya bilang, aduh, kenapa saya tidak tahu kebenaran ini? Waktu dulu, Pak, saya pernah berpikir untuk mengajak dia masuk ke Zoom ini, Pak. Tapi waktu kita kan berbeda, Pak. Jadi saya sedang berpikir untuk mengajak dia bergabung, tapi karena waktu itu, Pak, saya pengen untuk dia belajar juga, dia kembali kepada kebenaran gitu, Pak. Gitu. Jadi dia sedang kondisinya tuh dia akhirnya mempersalahkan para pendeta yang tidak punya jawaban. Dia bilang tidak punya jawaban atas persoalan kebingungan kami ini. Banyak orang katanya, banyak orang anggota gereja yang bingung tentang hal ini. Gitu, Pak. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun seperti itu saya tetap mengharapkan dia kembali ke jalan Tuhan, dan saya berharap satu kali dia juga mau ikut pembelajaran ini, Pak. Saya bersyukur untuk itu. Jadi akhir tahun 2021, dia sudah menelpon saya dan dia berkata kalau saya kesehatan bagus saya akan vaksin. Saya bilang iya. Gitu, Pak. Terima kasih untuk pembelajaran ini membuat saya juga melihat, oh ya, ada manfaatnya. Baik sekali saya bisa paling tidak berdoa untuk teman saya itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih buat sharingnya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Dan saya pakai waktu ini untuk berdoa ya. Mari kita mendoakan teman-teman kita juga. Mungkin selain tadi yang sudah sharing, ada lagi yang mungkin bisa kita dukung dalam doa. Kalau tidak ada, kita langsung saja masuk dalam berdoa. Yang pertama kita doakan untuk Ibu Dor ya, Ibu Dorsila yang sebagai dosen juga mengajar di sekolah Alkitab, namanya BMW di pedalaman Kalimantan ya. Mungkin bisa disebutkan kotanya, Bu? Apa itu? Kecamatan Entikong, Pak, daerah perbatasan. Kecamatan Entikong. Iya, Pak. Perbatasan Kalimantan dengan
Malaysia, Pak. Dengan Malaysia. Iya. Sarawak. Cocok. Enggak. Kucing. Entikong. Kucing. Entikong, Ya, Ibu. Kucing itu dekat perbatasan dengan Kucing. Kucing. Dengan Ya. kucing. Oke. Iya, Pak. BMW itu singkatan dari apa, Pak? Thank you. Dalam bahasa Inggris Bible Missionary and Work, tapi dalam bahasa Indonesia Bina Muda Wirawan. Bisa lain sama sekali itu terjemahannya. Iya, Pak. Karena takut diserang mungkin itu. Bible Missionary World. Ya. Ya. Oke, kita doakan untuk Ibu Dor. Lalu kita juga doakan untuk Ibu Herlina yang juga akan masuk stres sebagai istri hamba Tuhan, supaya diperlengkapi Ibu Herlina. Lalu kita juga doakan Pak Thomas yang istrinya juga terkena stroke dan statusnya sekarang kalau nggak salah tadi disebut vegetatif ya, cukup berat, stroke yang cukup berat itu sudah tidak boleh dikata sudah tidak bisa meresponi. Ya, kita doakan juga untuk Pak Elia ya. Pak Elia juga terkena stroke, tapi puji Tuhan masih banyak berkarya meskipun kena stroke. Ya, Pak Elia rajin sekali untuk buat klip-klip video, lalu membuat grup PK. Ya, ini semua juga anugerah Tuhan bagi Pak Elia. Ya, kemudian siapa lagi? Oke, kita doakan semua deh. Mungkin tidak bisa disebut satu persatu namanya, tapi kita percaya Tuhan sedang mendidik setiap anak-anak Tuhan. Ya, oke, mari saya ajak saudara berdoa. Saya akan pimpin dalam doa dan semua teman-teman mendukung dalam doa. Ya. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami sudah boleh memasuki tahun 2022. Kami sadar bahwa dengan bertambahnya tahun berarti kesempatan kami berkurang 1 tahun. Dan biarlah kami terus punya tekad melakukan yang terbaik buat Tuhan. Selama kami masih diberi hidup, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk melayani Engkau. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk semua hal yang sudah kami bicarakan. Kami menyadari hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan problema. Baik problema rumah tangga, problema sakit penyakit, problema keuangan, problema pekerjaan dan sebagainya. Tuhan tolong kami semua menghadapi semua masalah ini supaya kami tidak tenggelam dalam keputusasaan, dalam kekosongan. Tapi kami percaya kasih Tuhan melebihi semuanya. Meskipun kami belum bebas dari keberadaan kami dengan tubuh yang tidak sempurna ini. Dengan kedagingan kami yang masih banyak kelemahan dan kekurangan ini. Tapi kami tak percaya Tuhan terus mau membentuk kami, mendidik kami, dan mengajar kami untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami doa untuk rekan-rekan kami yang tadi sudah sharing, seperti Ibu Dorsila,
seperti Pak Thomas, seperti Ibu Herlina, Pak Hendarto, Bu Nita. Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan menghadapi semua hal yang sudah di-sharingkan. Kami juga berdoa untuk Pak Elia dalam menghadapi masa-masa sulit dengan tubuh yang lemah, tapi tetap boleh berkarya bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Heru, Bu Willy, berdoa untuk Ibu Sun Maryam Lestari, Pak Kegi. Tuhan berkati semuanya. Juga rekan-rekan yang tidak sharing, kami juga berdoa untuk teman-teman yang meskipun tidak sharing, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan juga punya program, punya rencana untuk mendidik kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya kami terus boleh bertumbuh. Kami belajar rendah hati. Kami tidak sombong. Kami dihajar oleh Tuhan supaya kami juga belajar menyangkal diri, memikul salib, dan juga belajar memuliakan nama Tuhan. Dalam seluruh hidup kami menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya adalah memuliakan nama Tuhan sampai tugas kami selesai di dunia ini. Kami serahkan supaya kami juga diberi kekuatan ekstra menghadapi berbagai masalah hidup, di mana iblis seringkali mau memakai semua ini untuk menghancurkan iman kami. Tapi kami bersyukur boleh melihat mujizat yang terjadi, di mana anak-anak Tuhan yang mengalami pencobaan begitu luar biasa, tapi tetap belajar setia pada Tuhan. Ini semua adalah bukti anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan pada setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan juga berterima kasih untuk Radio RMC yang Tuhan sudah pakai selama tahun-tahun lalu. Dan sekarang menginjak kepada tahun 2022 ini, Tuhan juga boleh tetap pakai Radio RMC menjadi saluran berkat bagi semua rekan-rekan. Dan Tuhan juga boleh pakai hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan biarlah sarana Radio RMC ini dan juga kuliah Stris Tuhan boleh pakai jadi saluran berkat bagi semua anak-anak Tuhan yang rindu belajar kebenaran demi kebenaran. Terima kasih. Kami serahkan Stris semester depan ini. Tuhan boleh mengajak banyak jiwa-jiwa baru juga. Tuhan boleh pakai kami untuk mengajak jiwa-jiwa baru untuk ikut belajar firman Tuhan dengan bertanggung jawab melalui Stris. Terima kasih. Kami serahkan Ibu Herlina, kami serahkan Deviana, kami serahkan Pak Johan Samuel, kami serahkan Pak Hari Mandagi, kami serahkan Ibu Endang, kami serahkan juga Pak Yoga, kami serahkan Pak Aryo, kami serahkan Pak Sugianto, kami serahkan Pak Weli, Pak Sony, dan semuanya, baik yang di YouTube juga kami serahkan supaya Tuhan selalu beserta.
Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, ada pengumuman bahwa STRIS sudah dibuka pendaftaran. Jadi saudara-saudara yang mau ikut STRIS, silakan mendaftar dan mengajak teman-teman untuk ikut STRIS. Ya, pelajaran untuk semester ini. Bentar, saya mesti buka dulu ini. Ada doktrin gereja. Doktrin gereja itu diajar oleh Pak Titus. Ada doktrin Roh Kudus, saya mengajar. Ada bidat-bidat Kristen bagian kedua, saya mengajar. Ada doktrin Allah. Ada yang tanya sama saya, kapan Pak doktrin keselamatan muncul lagi? Mungkin 2 semester atau 3 semester lagi. Sekarang yang muncul adalah doktrin Roh Kudus. Saya anjurkan saudara-saudara ikut doktrin dasar dulu bagi yang baru ikut STRIS, yang dulu sudah mengikuti doktrin Alkitab, silakan ikut doktrin Allah. Kalau belum ikut doktrin Allah, silakan ikut doktrin Allah. Kalau sudah, boleh ambil doktrin Roh Kudus. Kalau yang sudah lewat, mau ambil doktrin gereja juga silakan. Mau ambil bidat-bidat Kristen juga silakan. Bidat Kristen ini bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas lebih detail tentang bidat-bidat yang ada. Seperti misalnya kita akan menguraikan pembahasan mengenai saksi Yehova. Ya, dari mana munculnya saksi Yehova? Tokohnya siapa, ajarannya bagaimana, bagaimana kita menghadapi saksi Yehova, dan sebagainya. Ya, nanti di awal Februari sudah ada pembukaan semester STRIS. Bagi saudara yang mau mendaftar, silahkan. Ya, sekarang sudah bulan Januari ya. Jadi Februari 1 bulan lagi. Demikian pengumuman. Kalau ada yang mau tanya mengenai prosedurnya, silakan WA di nomor 0811 343 5454. Ya, saya ulangi 0811 343 5454. 0811 343 5454. Ya, silakan saudara bisa WA di situ dan menanyakan mengenai pendaftaran. Nanti saudara akan diresponi dan diberi form untuk mengisi pendaftaran. Oke, demikian pengumuman mengenai STRIS.